Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma fa'al wal bala wal bala ya rahman ya rahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa kembali dan seharusnya yang menjadi si materi adalah masalah Ustaz senior, tapi karena tentu kesibukan beliau dari berkenan hadir dan kami sibuk tasdid begini yang menyampaikan beliau. Adapun kalau bahasan yang dititipkan ke saya itu berkaitan dengan sirah nabawiyah, dan sebelum masuk ke bahasan sirah nabawiyah, saya ingin berbagi pandangan yang tentu inspirasinya diambil dari sirah nabawiyah berkaitan dengan adik-adik kecil-kecil tadi di sini. Pertama, kita perlu bersyukur bahwa adik-adik kita itu ada di sini dan tidak di tempat lain. Itu yang pertama, kita harus bersyukur. Kalau mereka menciptakan keributan, tolong jangan diusir. Itu tolong jangan diusir. Apalagi sekarang itu tidak mudah membiasakan anak kecil dan anak muda ke masjid, itu tidak mudah. Maka setelah kita syukuri ya, kalau ada kesalahan mereka tolong jangan diusir. Tapi kemudian yang ketiga, kita perlu mencari akal, mencari siasat untuk memastikan mereka mengenal adab-adab masjid. Nah, itu yang harus kita cari bersama-sama formulanya agar mereka itu pokoknya ketika sudah adzan itu mereka tenang. Tapi setelah salam, zikir mau ribut boleh. Ributnya nggak apa-apa, tapi yang penting tahu waktunya. Jadi kalau sudah adzan itu tenang deh. Tenang, dia tahu adabnya menanti sholat bagaimana. Nah, setelah sholat itu jangan langsung pletas ya. Tapi zikir sebentar begitu, ragetang tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali. Jadi zikir pada sholat itu bentuknya ada sampai 6 sampai 7 macam. Ya bacanya ya tasbih, tahmid, takbir ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah sampai selesai. Tapi itu formatnya ada macam-macam. Yang paling minimalis itu ya tasbih 3 kali. Jadi panjenengan Bapak Ibu sekalian, nek kesusu niku ampun ditinggal ke sedaya. Minimal yang paling cendak niku angsal lah. Pripun niku nggih tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali, penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang minimalis itu begitu, total 10 punan. Nah, nek 100 nggih berarti 33 33 33 setengah. Nah, dari kita yang minimalis saja. Nah, kesuwen meneng mungkin ndak Gus. Masa anak kecil itu gayeng. Nah, termasuk di antara caranya itu bagaimana ketika mereka ramai itu sebetulnya perlu kepedulian semua pihak ya, untuk misalkan jepit-jepit nih kok, jepit-jepit itu. Atau saya tuh sudah menemukan caranya, kalau karena saya tinggalnya di asrama kan ngurusin cah gede-gede gitu, cah gede rame tempeleng rampung. Kalau santri nek nganti rame kan nggih wagu tuh, dan mereka ya nasib ya terima-terima mawon mereka. Tapi kalau anak kecil kan nggak mungkin dipukul. Nah, itu bisa dengan cara bisa dipiketi siapa yang menjaga ketika yang lainnya berjamaah. Dan orang yang menjaga itu dia mendapatkan pahala kekhusyuan semua orang yang sholat. Saya itu sampai kemudian nggak masalah saya sholatnya carry, yang penting ono koncone siji, saya tetap dapat jamaah. Saya dapat jamaah sholat orang yang sholat pertama, saya mendapatkan kekhusyuan semua orang yang saya jaga, dan saya mendapatkan pahala karena saya kemudian menegakkan jamaah. Nah, itu yang berkaitan dengan islah. Jadi bukan hanya soleh. Soleh itu baik sendiri. Jadi kalau islah itu mengusahakan perbaikan. Nabi itu kalau cuma soleh nggak ada musuhnya. Tapi kalau sudah muslih itu mesti disengiti. Bisa oleh orang baik yang nggak paham, orang baik yang bisa jadi sedang bergesekan begitu, apalagi dengan orang jahat. Nah itu dia. Nah, itu mengusahakan perbaikan itu karena
soleh itu levelnya rendah, tapi wajib. Tapi muslih itu levelnya lebih tinggi. Ya, satu orang muslih, satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih berharga dibandingkan, ada yang mengatakan lebih berharga dibandingkan 10 orang soleh, lebih berharga dari 100 orang soleh, lebih berharga dibandingkan 1000 orang soleh. Nah itu Bapak sekalian bisa dilakukan. Misalkan tadi yang piket jaga saja 2 orang gitu. Jadi kalau yang rame langsung diketuk gitu. Dan ingat, melewati depan orang sholat itu kalau sendirian itu haram. Tapi kalau melewati depan orang jamaah itu sutrohnya imam. Jadi kewajiban imam itu bukan cuma sawu sufufakum, bukan. Tapi memastikan shaf itu, bahkan dulu kalau Nabi itu ada petugasnya di belakang yang kemudian genak-genak kayak geser. Itu ada petugasnya. Ada yang petugasnya begitu. Sehingga misalkan kemudian, karena kan begini, sebetulnya anak-anak itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi orang tua sekarang itu kan situasinya sudah berbeda. Jadi naik bahasa ilmiahipun, sistem industri kita itu memaksa laki perempuan keluar rumah sehingga mereka jadi tidak memperhatikan anak-anak mereka. Nah oleh karena itu kemudian kita yang di masjid ini juga perlu cari siasat, semoga menjadi salah satu bagian yang bisa menguraikan masalah itu. Di antaranya tadi bisa ada yang berjaga. Nanti setelah berjaga, adik-adiknya sudah tenang, selesai mereka gojek, yang 2 ini tinggal berjamaah kan enak gitu. Sehingga ada dan dia tidak mengurangi keutamaan, bahkan dia mendapatkan keutamaan orang-orang yang persis seperti orang yang jaga sendal ketika sholat Id. Itu dapat pahala banyak itu, dan diberikan kemudahan untuk kemudian berjaga. Ya, kalau sholat Id sunnah berarti dia bisa nggak sholat kan kalau sholat Id. Nah itu dia tuh. Ada beberapa format yang bisa dilakukan gitu, dan fikihnya pun ada. Itu bisa kita kerjakan. Nah itu Bapak Ibu dirahmati Allah berkaitan dengan generasi muda kita, karena saya punya anak seusia itu begitu, dan ya alhamdulillah dia sudah sampai fase sudah tidak ramai. Tapi kan kemudian kan kalau teman-temannya ikut ramai kan masalah juga. Karena kita kan tidak hanya ingin anak kita saja yang baik ya. Karena sistem itu kalau ada yang rusak itu merembet kemana-mana. Maka kita inginnya yang baik itu ya semua. Kita tidak bisa hanya berharap baik sendiri, itu enggak boleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu kewajiban. Itu, dan soleh itu tidak, mohon maaf, khusyuk itu tidak kemudian dengan diam saja. Aisyah radhiyallahu anha marah kepada anak-anak muda zaman itu yang ketika melakukan keluntur, kemudian dia mengatakan, kalian pikir itu soleh. Umar itu lebih soleh dari kalian dan suaranya lebih keras dibandingkan kalian. Itu sampai dibegitukan. Jadi suara kita ini bisa kita pakai untuk membuat, coba bayangkan kalau anak kecil ramai banyak kemudian semua yang sepuh mengatakan diam, itu ya menang tujuan. Jadi kalau kemudian yang sini kemudian mengingatkan, yang sana membiarkan, itu ya mereka punya peluang untuk melarikan diri. Itu dia. Nah, dan itu bagian dari kesolehan kita. Jangan dianggap itu ibadah. Jangan dianggap itu bukan ibadah. Itu ibadah. Itu bagian dari tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr yang punya pengaruh luas. Nah itu Bapak Saudara, inspirasi kita dari sirah. Kalau kita belajar sirah betulan, itu kita nggak bisa diam. Meskipun kita lemah, kita pasti cari celah di mana kita bisa melakukan perbaikan. Nah itu dia. Itu karena sirah itu konsekuensinya hati kita itu didorong oleh Allah untuk peduli. Karena Nabi itu diutus itu tidak untuk kemudian soleh sendirian, bukan. Beliau itu, silahkan cari, sebutkan satu orang kafir Quraisy saja yang bisa menyebutkan aibnya Nabi Muhammad. Tidak ada. Semua orang kafir Quraisy itu sepakat Muhammad itu orang baik. Dulu ketika Nabi Muhammad belum mengajak manusia pada kebaikan dan kebenaran, semua orang suka pada Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah mulai mengingatkan jangan menyembah selain Allah, mulai itu orang nggak suka. Ketika Nabi Muhammad mulai mengatakan jangan minum khamar, itu mulai orang nggak suka. Ketika Nabi Muhammad mulai mengatakan jangan berzina, mulai orang nggak suka. Itu dia. Tapi kalau orang ditanyai apakah Muhammad SAW itu jahat, nggak ada satupun yang berani mengatakan, karena nggak ada. Nabi Muhammad bukan orang jahat sedikit pun. Nabi Muhammad bukan orang buruk sedikit pun. Bahkan dulu orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad itu
ketika mereka mau pergi, lalu kemudian punya barang-barang yang perlu dititipkan, dan mereka tidak punya orang kepercayaan dari kalangan orang kafir Quraisy, menitipkannya ke Nabi. Dan mereka nggak mau beriman pada Nabi, memusuhi Nabi, tapi kalau sudah perlu sama Nabi, jaluk tolong Nabi. Dan Nabi tidak masalah. Nabi tidak. Dan diantaranya, Nabi selalu sadar bahwa kebanyakan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang belum adalah qaumun la ya'lamun, kaum yang tidak mengetahui, qaumun la ya'qilun, kaum yang tidak berpikir. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kemarin selama mungkin kita refleksi pasca Ramadan saja ya, sebelum masuk kita ambil faidah-faidah dari Ramadan kita dari perspektif sirahnya itu saja, bahwa yang pertama, Ramadan itu bagi para sahabat itu istimewa. Maka kita bisa mengevaluasi Ramadan kita itu dengan kita bertanya ke hati kita, bagi kita tuh Ramadan istimewa atau tidak. Kalau kita menganggap Ramadan itu istimewa, berarti kita sudah sesuai dengan para sahabat Nabi. Tapi kalau kita menganggap bahwa Ramadan ini biasa-biasa baik, berarti ada yang salah dengan cara kita mikir, cara kita merasa. Cara merasa dan cara mikir kita itu ada yang salah kalau sampai menganggap bahwa Ramadan itu biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang namanya Ramadan itu di kalangan orang-orang saleh dahulu, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu disiapkan. Tidak tiba-tiba datang yuk poso, enggak. Disiapkan. Jadi menyiapkannya itu bahkan dari bulan Rajab. Jadi Rajab ruah itu persiapan Ramadan. Nah, baru poso itu baru dijalani Ramadannya. Tapi setelah Ramadan itu nanti Allah ada bulan istimewa. 2 bulan sebelum Ramadan itu ada bulan haram yang namanya Rajab tadi. Nah, 2 bulan setelah Ramadan ada bulan haram yang bergandengan yang namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan itu ada namanya bulan haram bernama Rajab untuk persiapan. 2 bulan setelah Ramadan itu ada bulan-bulan haram yang bergandengan 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang namanya bulan suci itu tidak benar ya kalau nyebut bulan suci Ramadan itu, yaitu istilah lumrah, tapi sebetulnya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ramadan itu bulan utama, orang sepakat. Ramadan bulan mulia, sepakat. Tapi kalau disebut sebagai bulan suci, kata suci itu di dalam bahasa Arab itu biasanya menggunakan kata haram. Masjidil Haram, tanah suci, masjid suci kan begitu. Nah, bulan haram jadi bulan suci. Nah, bulan suci itu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab untuk persiapan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram seperti apa? Seperti bulan yang digunakan untuk ngecek kita itu Ramadannya dapat apa. Ramadan kita itu dapat apa? Itu ngeceknya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kalau kata sepung hajatan nggih disentri lampu. Bersanda, Pak. Nah, itu jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram. Jadi Muharram itu yang namanya mirip itu hanya salah satu dari bulan haram. Nah, di tengah 3 bulan haram yang bergandengan itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada yang namanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sebagian ulama mengatakan dia itu serupa dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu dia. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada padanannya, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalilnya apa? Wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Itu para ulama ada yang mengatakan itu 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang benar yang mana? Ada yang kemudian yang melakukan al-jam'u wa taufiq, yaitu menggabungkannya. Walayalin ashr, atau malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Ramadan itu mulia, tetapi yang paling mulia ada di
siang atau malam? Ramadan itu bulan mulia, tapi yang lebih mulia siang atau malam? Malam. Nah, 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah Muharram itu, mohon maaf, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, mohon maaf, itu adalah malam-malam terbaik dalam satu tahun, dan diantaranya ada yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah siang-siang terbaik dalam satu tahun. Jadi dalamnya ada yang namanya ada yang namanya hari Arafah. Hari Arafah. Nah, hari Arafah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sunahnya apa? Banyak sekali takbiran. Jadi takbir mutlak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Sunahnya sejak hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi orang-orang salih dahulu, istilah kita nyebutnya salaf ya, orang-orang salih dahulu itu tuh ketika masuk hari pertama bulan Dzulhijjah lewat pasar, lalu yang mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamdu. Langsung orang satu pasar semuanya bertakbir, tapi sendiri-sendiri ya. Itu dia. Sendiri-sendiri tapi maksudnya semua membaca takbir tapi kemudian sendiri-sendiri. Tapi riuh itu yang dikatakan dalam riwayat sampai riuh pasar itu. Nah, adapun yang disebut sebagai takbir muqayyad, takbir yang kemudian bergandengan dengan sholat itu, setelah sholat kemudian disunahkan baca takbir bareng-bareng itu sejak asar tanggal 9 ya, sampai asar tanggal 13 ya, jadi asar tanggal 9 itu hari Arafah itu, sore itu sudah mulai itu yang ba'da sholat kemudian bareng-bareng itu. Nah, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi sunnahnya adalah puasa. Puasa tanggal 1 sampai 9 itu sunnah. Itu dia. Apalagi sedekah, apalagi apapun. Baca Quran. Sebagian orang-orang saleh dahulu menghatamkan Quran di 10 hari pertama itu. Jadi menghatamkan Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Yang kita pelajari di Ramadan kemarin ya, 40 hari lagi akan kita mulai lagi. Tapi tidak ada kewajiban puasa, itu aja. Tapi keutamaannya itu plek. Keutamanya itu persis. Nah, itu dia. Karena kita sudah mau habis bulan sudah mau habis bulan Syawal ya. Kita sudah mau habis bulan Syawal. Ini Syawal sudah tanggal 24 ya, 24 ini masuk malam 24 teman kan? Masuk malam 24 ya, tinggal seminggu 6 hari lebih tepatnya kita meninggalkan bulan Syawal, masuk Dzulqa'dah sudah bulan haram. Nah, setelah 30 hari bulan Dzulqa'dah itu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan itulah yang siang-siang terbaik dalam satu tahun. Itu dia. Nah itu. Terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran kita ya berkaitan dan ibadah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala bentuknya itu semuanya berguna untuk menyucikan diri kita. Di bulan Ramadan kemarin dan para sahabat Nabi itu kalau masuk Ramadan kan habis-habisannya mengagumkan, habis-habisannya itu mengagumkan. Nah, kalau kita belum habis-habisan, dan misalkan kita bicara sebentar, ini mundur seketik itu, yang sudah kita pelajari di bulan Ramadan itu apa saja sih yang kemudian perlu kita langgengkan? Ya, perlu kita langgengkan itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, puasa. Nah, berkaitan dengan puasa ini, setelah Ramadan jangan hilang semuanya. Kalau yang sepuh tentu lebih baik tidak puasa itu ya, karena kan fisiknya sudah terbatas. Lamun puasa wajib saja boleh nggak puasa, ya kan? Tapi kalau bagi yang belum terlalu sepuh, itu dia bisa puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu formatnya banyak. Ya, bagi yang mau berpuasa
setengah bulan, ya, itu namanya puasa Daud. Ya. Puasa Daud itu dapatnya setengah bulan, Pak. Nah, kalau mau dapatnya sepertiga bulan itu 10 hari. Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Itu dapat 9 hari. Kalau pengen dapatnya seperenam bulan itu 5 hari. Puasa apa? Senin saja atau Kamis saja. Yang mau dapat 1/10 bulan, puasa 3 hari. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, puasa 3 hari itu formatnya pun sebenarnya simpel. Bisa dipecah, misalkan ben Senin. Bisa juga dikumpulkan. Nah, kalau dikumpulkan, itu pun waktunya pun fleksibel. Nah, ada yang utama itu di tengah bulan, yang kemudian kita kenal sebagai Ayyamul Bid atau tengah bulan. Nah, kalaupun kemudian wis rekoso tenan, ping 3 iku angel. Ya puasa sekali pun dalam sebulan pun tidak masalah. Yang penting tidak hilang semuanya. Kita coba saja. Syawal 6 hari sudah dapat kan? Dzulqa'dah itu dia bulan haram. Yang pengen puasa pahalanya besar. Awal Dzulhijjah, nah itu sunnah puasanya besar sekali di 10 hari pertama itu. Tapi kalau tanggal 10, 11, 12, 13 nggak boleh puasa sebetulnya. Ini mah kurang gawean nek niku. Jadi nanti tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah niku poso niku kurang gawean. Ibadah kon mangan kok mah poso. Wong dikon poso mah mangan. Gilirane kon mangan malah poso. Itu balik-balik. Jadi sunnahnya bahkan Bapak Ibu sekalian bahkan sunnahnya itu begini berkaitan dengan 4 hari itu. 10, 11, 12, 13 itu. Kalau Anda terbiasa puasa, ya, dan kemudian misalkan puasanya itu saking rajin itu nanti Daud ketemu hari makan itu, maka paksakan untuk makan. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnahnya. Untuk membeda dengan hari-hari yang sudah terbiasa dengan berpuasa. Jadi kalau kita, ini ya makanya Bapak sekalian, yang namanya Islam itu kan kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi Sunnah itu kalau kita tidak membaca dari Sirah Nabawiyah, itu mesti petil-petil. Banyak orang itu loh hadisnya ini Sunnah, yang dia baca satu tuh. Padahal itu adalah kumpulan rekaman dari sebuah kejadian bertahun-tahun. Nah, Sirah Nabawiyah itu mengajak kita untuk membaca kejadian bertahun-tahun ini sehingga kita tahu tradisi yang hidup itu seperti apa. Nah, itu dia. Nah, itu puasa. Dan kalau puasa sunnah dengan puasa wajib beda bagi sekalian. Kalau panjenengan mau puasa wajib, itu asalnya niatnya harus sejak malam. Jadi kalau niatnya pagi hari, itu asalnya tidak boleh. Tapi di beberapa mazhab ada keringanan ya, misalkan dia sudah berniat di awal Ramadan, maka kemudian di hari-hari selanjutnya selama belum pernah batal ya, itu dia bisa berniat di pagi hari untuk menguatkan. Makanya kenapa kok kemudian di masyarakat kita mesti habis tarawih kemudian ada nawaitu shauma ghadin itu sebetulnya kalau kita renungi baik-baik, itu sebetulnya cara ulama kita dulu mengajari kita agar jangan sampai telat niat yang menyebabkan puasa kita tidak sah. Makanya saya agak khawatir dengan orang yang malam pertama tidak taraweh, kemudian niat puasanya pagi, itu nggak sah. Dan yang menjelaskan begitu siapa? Kalau panjenengan nyari dalilnya sulit. Ulama madhab lah yang menjelaskan kepada kita, karena mereka itu yang membaca semua dalil sampai punya kesimpulan. Jadi kalau kita tuh cuma sanggup dalil sisi loro itu wagu. Kenapa wagu? Ada ulama yang bantu kita membaca puluhan gampangnya gini. Kalau kita ketemu orang ahli hukum itu kan membaca buku undang-undang itu kan dari macam-macam itu, sehingga dia kemudian nalarnya terbiasa. Kita tiba-tiba mengatakan mengsang dalil sisi bukan mengatakan ini loh sunnahnya, itu kan yang bodoh kan kita tuh sebetulnya. Sementara ulama-ulama kita tuh membaca semua dokumen itu sampai kemudian ketemu polanya, sampai kemudian tadi ada jawaban begitu. Nah, adapun sunnah itu yang puasa sunnah itu, nah panjenengan misalkan pagi itu sampai jam 8 belum sarapan, ya udah niat aja puasa.
sampai jam 1 belum dahar itu, niat aja puasa, ya puasanya sah. Itu puasa sunnah itu lebih fleksibel, lebih ringan atau fleksibel. Nah, itu pelajaran kita di bulan Ramadan. Terus kemudian yang kedua apa? Sholat. Nah, Bapak sekalian hati Allah, cara sholatnya para sahabat Nabi sholat malam itu gimana tuh? Nah, ini dia. Kan kita tuh masih kadang-kadang masih membincangkan yang klasik gitu ya. Misalkan sholat tarawih itu 11 apa 3, 11 apa 23 begitu ya. Yang sesuai sunnah yang mana? Nek mau konsisten sesuai sunnah itu 11 rakaat, tetapi satu rakaatnya Nabi Muhammad itu menghabiskan sekitar 300 ayat. Arab nyunah tenanan, nggih ngoten, 11 rakaat, satu rakaatnya 300 ayat. Tapi kalau kemudian 11 kemudian rakaatnya pendek gimana? Ayatnya pendek, ya nggak apa-apa. Ya sesuai mampu. Tapi jangan pernah mengatakan yang menyebutkan 23 itu bid'ah. Karena itu sebetulnya hanya cara manajemen amal saja. Yang menyebutkan 23 itu kan nalarnya begini. Kalau Nabi Muhammad 11 rakaat dengan 300 ayat dan kebanyakan orang nggak kuat, gimana caranya biar tetap dapat keutamaannya? Nah, itu dipecah menjadi 23 rakaat. Jadi per rakaat itu sekitar 150 ayat. Masih terlalu berat, dipecah jadi 33 rakaat. Satu rakaatnya dapat sekitar 100 ayat. Kok mereka bisa jimpulkan gitu bagaimana? Kalau kita lihat cara sholat malamnya para sahabat Nabi itu, semua variannya ada. Utsman bin Affan diriwayatkan pernah sholat witir satu rakaat dengan 30 juz. Nah, itu tolong jangan makmum Pak, bahaya Pak. Itu mengkhawatirkan Pak. Lawang riyen mawon Ustaz Suprapto Ibnu Jurem, nah, dulu kan ketika Ustaz Suprapto Ibnu Jurem sakit itu kan yang mengganti mimpin PUTM kan Ustaz Salim Mukri itu ya. Dan beliau kemudian melanjutkan sholat malam yang panjang-panjang gitulah. Nah, itu Ustaz Suprapto itu dulu Isya Ramadan itu bisa 20 menit Isya tok. Tarawih itu bisa sampai 1-2 jam. Itu dulu ada karyawan UAD itu Baitul Arqam itu pingsan gara-gara diimami begitu. Itulah cara sholatnya para orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu begitu. Maka sebetulnya Bapak sekalian, lalu kemudian pelajaran dari Ramadan yang bisa kita lakukan itu apa dari sholat itu? Satu, mari kita sesekali atau mulai pelan-pelan untuk memanjangkan sholat kita. Misalkan kalau biasanya sholat sunnah itu cuma pakai kulhu gitu ya, ya enggak apa-apa, tapi mulai dibaca pelan, jangan buru-buru. Terus nanti sudah tambah waktu lagi, ya tetap kulhu gitu kan, tapi 3 kulhu itu dibaca semua, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu lebih panjang gitu. Karena sebaik-baik sholat itu kata Nabi tulul qiyam, panjang berdirinya lama gitu. Ya kalau masih ada dari kecil-kecil itu orang ngadeg rada suwe kedun itu biasa. Tapi kita bertambah usia itu kan sebetulnya kan kita lebih butuh makanan rohani itu sebetulnya. Kita itu Allah jadikan makan kita itu semakin tua itu semakin sedikit. Kan gitu Bapak-bapak biasanya kalau sudah kan maaf sedikit itu suara. Ya kan? Karena sebetulnya apa? Yang lebih mereka butuhkan setelah kita bertambah usia itu adalah makanan rohani. Di antara makanan rohani kita itu apa ya? Sholat yang lebih panjang. Meskipun yang dibaca hanya Al-Ikhlas 3 kali, ya nggak apa-apa kan. Nabi Muhammad itu pernah sholat hanya mengulang 1 ayat, diulang-ulang sampai nangis-nangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayatnya pendek aja tapi maknanya ngena sekali kan. Ya Allah, kalau Engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan kalau Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau
Azizun Hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi ya Allah, kalau Engkau maafkan mereka ya Allah, Engkau tetap perkasa ya Allah. Engkau tuh sangat kuat ya Allah. Tapi Engkau maafkan mereka dengan kebijaksanaan. Satu ayat saja, tapi diulang-ulang sampai nangis-nangis. Nah, di situ kita bisa belajar, oke, kalau hafalannya nggak banyak, gimana cara memperpanjang sholat? Ya nggak apa-apa ngulang-ulang surat sampai 10 kali, 100 kali. Nggak ada persoalan. Dan salafnya ada. Para sahabatnya ada yang begitu. Pun sebaliknya sahabat yang sholatnya sampai 100 rakaat pun ya ada. Pendek-pendek, tapi rakaatnya jadi banyak. Jadi karena formatnya macam-macam begitu sekalian, maka kalau kemudian kita di luar Ramadan begini, sholat malam peninggalan Ramadan itu jangan hilang semuanya. Kalau yang kuat bisa akhir malam 11 rakaat atau lebih. Nggak kuat akhir malam ya awal malam. Nggak kuat 11 ya songo. Mboten kuat songo pitu. Mboten kuat pitu gangsal riyen Pak, ampun gangsal riyen. Mboten kuat 5 telu ya. Mboten kuat telu siji ya. Salat witir. Witir dengan 1 rakaat kan tidak ada persoalan. Kalau memang sampai sekali, sebagian ulama mengatakan sholat isya, ba'diyah isya itu sudah masuk ke dalam sholat malam. Atau kalau kemudian memilih pendapat yang belum masuk ke sholat malam, bisa didobelkan niat ba'da isya dan sholat malam. Berarti tambah 1 kan sudah 3 rakaat. Jadi dalam hukum Islam itu yang luwes biarkan luwes. Biar nanti kita tahu yang ketat itu tidak kita longgar-longgarkan. Kalau sampai yang luwes itu diketat-ketatkan, lihat nanti yang ketat itu dilonggar-longgarkan. Jangan kebalik-balik. Nah, Bapak bisa rahmati Allah, jadi sholat malam ini jangan hilang semuanya. Ya, merakit tangming setunggal rakaat nggih mboten napa-napa. Nah itu. Lalu kemudian apalagi yang kita ajarkan diajari oleh Ramadan? Ya, Quran. Dan Bapak sekalian rahmati Allah, prinsipnya adalah penting bendino interaksi sama Quran. Interaksinya bagaimana? Ya semampunya. Yang belum bisa baca Quran ya interaksinya ya belajar baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran grodal-gradul yang baca dengan grodal-gradul. Man qara'al Quran wa huwa yatata'ta falahu ajron. Siapa baca Quran dan dia terbata-bata grodal-gradul, maka pahalanya 2. Pahala 2-nya dari mana? 1 adalah pahala membaca, dan yang kedua adalah pahala rekoso. Jadi rekosonya itu mendapatkan pahala. Nah, bagi yang bacaannya lancar, ya punya wirid. Wiridnya gimana? Kalau dulu cetakan Quran yang dahulu yang belum serapi sekarang, itu biasanya menandainya pakai rukuk. Suatu sekelingan di zaman alit niku macane sak rukuk le. Ya kalau pas baru rukuknya itu konsisten itu dapatnya jumlahnya. Tapi kan jarang ada rukuk konsisten. Biasanya kan kadang rukuk itu 5 baris, kadang 6 baris, kadang berapa baris. Kalau di cetakan Madinah kan nggak ada rukuknya. Karena kan dia tema kan sebetulnya. Yang paling gampang ya setengah halaman, 1 halaman, 2 halaman, 2,5 itu 1 rubuk. Panjenengan Bapak sekalian kalau membaca Al-Quran itu ada kembangnya itu, di pinggir ada kembangnya itu yang cetakan Madinah, itu biasanya tanda rubuk, tanda 1/4 hizib. 1 hizib itu separuh juz. Jadi Quran itu Bapak sekalian, Quran itu terdiri dari 30 juz, 60 hizib, okay. Dan berapa? Dan 240 rubuk. Rubuk itu seperapat hizib. Itu ada tandanya. Jadi kalau pengen konsisten punya wirid, itu tadi. Itu dia. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Quran semuanya. Nah, kita usahakan untuk dekat dengan Quran sesuai kemampuan kita. Termasuk
interaksi dengan Quran itu ada tingkatannya. Dari baca, nggak tahu artinya. Coba bayangkan, Gusti Allah itu sayangnya sama kita. Kita itu baca Quran nggak paham aja, dapat pahala. Betul. Kita membaca Quran bertahun-tahun nggak tahu artinya, Allah itu tetap kasih pahala. Coba bayangkan. Nah, tetapi kalau pengen cari pahala yang lebih besar, kita membaca terjemah satu ayat aja. Tapi kita pikirkan itu pahalanya bisa mengalahkan pahala yang didapatkan dari membaca banyak ayat di waktu yang sama. Misalkan panjenengan 5 menit baca ayat, tapi jenengan itu kemudian tak nyoba 5 menit ini tak ngerenungi ayat 2 ya. Misalkan ketika Allah katakan inna ma'al usri yusra, dipikir itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dipikir 10 menit, 5 menit dengan merenungkan itu bisa mengalahkan pahala bahkan belasan menit dengan hanya membaca saja. Karena Quran itu untuk petunjuk, dan petunjuk itu artinya maknanya dipahami, bukan sekedar nyuwun sewu dibunyikan. Bukan yang sekedar dibunyikan. Meskipun tadi Gusti Allah itu saking sayangnya sama kita, kita itu membunyikan nggak tahu artinya saja dapat pahala dan ada dampaknya pada tubuh kita. Jadi misalkan kita sedang posisi tegang, stres, baca Quran itu mengendurkan otot-otot saraf kita. Dia akan menyetabilkan detak jantung kita, ya, meneraturkan tarikan nafas kita. Quran itu begitu. Jadi Quran itu saking ajaibnya itu, kita nggak tahu artinya saja itu punya dampak luar biasa. Apalagi sampai tahu arti. Nah itu dia. Nah, tahu artinya itu dengan apa ya? Dimulai dengan yang sederhana, membaca terjemahnya dulu. Dan terjemah Quran itu jangan disepelekan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, Quran itu satu-satunya kitab yang bahasa aslinya itu tidak pernah hilang. Banyak kitab-kitab agama lain itu yang sudah hilang bahasa aslinya. Yang kedua, terjemah Quran itu tidak dianggap Quran. Terjemah Quran itu tidak dianggap Quran. Dan terjemah Quran itu ada seni dan kesulitannya. Saya punya terjemah Quran itu sampai setumpuk-tumpuk. Ada cetakannya Mahmud Yunus tahun 60, Bahtiar Surin tahun 70, Pak Ustadz Muhammad Tholib MMI itu 2010-an. Kemudian yang Taqiyuddin Al-Hilali bahasa Inggris itu ada 1. Terus kemudian yang tempatnya Muhammadiyah Grama Surya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terjemah Quran itu nggak mudah. Bahkan Kementerian Agama itu sampai 4 kali merevisi. Kenapa? Karena ketika bahasa kita berubah itu, terjemah Quran yang presisi itu harus diedit. Itulah upaya ulama-ulama kita itu agar orang paham Quran itu sampai begitu. Luar biasa. Bahkan kalau kemarin tengah Ramadan tuh saya tuh tahu ada orang Kota Gede ini tiba-tiba ngedropi tenggen omah kula niku sak kotak kerdus ngoten to. Kula kira niku paling makanan gitu kan. Saya sampai rumah tuh membatin paling makanan. Paling saya biasanya ambil seperlunya, sisanya saya bagikan itu. Tak angkat kok berat itu. Wah, ini saya curiga ini buku ini kayak. Tak buka itu tafsir itu panjangnya segini, Pak. Dan itu yang dianggap sebagai tafsir terbaik di abad ke-20, namanya At-Tahrir wa Tanwir. Itu 30 jilid itu. Sudah panjang, tulisannya kecil-kecil. Tak wocora dong-dong. Saya batin ini orang itu mau menggembirakan saya atau menyusahkan saya ini. Tapi itu luar biasa. Dan tafsir yang panjangnya segini, Bapak bisa dirahmati Allah, itu di dunia ini jumlahnya banyak. Andai kan kita nyuwun sewu kaya Kiai Abdullah Tufail, mangatos mboten Kiai Abdullah Tufail. Abdullah Tufail itu pendiri MTA. Itu kan dulu bukan organisasi kan, itu kan dulu majelis pengajian kan. Itu kan beliau tuh habis waktunya hidup itu hanya untuk bacakan tafsir Al-Qur'an sebetulnya. Ya tentu ada beberapa pendapatnya yang salah, kita nggak sepakat, itu normal lah. Siapa sih ulama? Siapa orang yang nggak punya salah siapa? Semua orang itu punya salah. Kalau kita menilai orang dari salahnya, habis. Kita nggak punya ulama, kita nggak punya teman. Habis.
Nah, tapi yang pasti yang menarik bagaimana dia itu nakuni tafsir Al-Quran. Dari yang jilidnya tipis sampai yang kuandel itu luar biasa. Hamka saja itu cetakan terbarunya 10 jilid begini. Dan indah bahasanya Hamka kan bahasa Melayu. Atau Pak Quraisy Shihab yang 15 jilid bahasanya tuh lembut itu. Ya tentu ada beberapa catatan, beliau punya beberapa kesalahan. Siapa yang nggak punya kesalahan? Nah itu dia. Bapak sudah dirahmati Allah. Karena Ramadan itu bulan Quran dan kita sudah berinteraksi dengan Quran, yang penting jangan putus hubungan dengan Quran. Itu aja. Dan Quran itu nanti adalah hujjatun laka au alaika. Besok itu bela kita atau musuhi kita. Ya tentu kita minta. Kita nggak bisa pastikan bela, Pak. Kita juga merasa belum ngapa-ngapain, Pak. Kita nggak, hafalan kita nggak seberapa, arti juga nggak tahu. Makanya kita kan Kanjeng Nabi yang mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu opsinya cuma dua, bela kita atau musuhi kita. Makanya adik-adik kita TPA itu kalau hataman Quran dia jadi doa yang luar biasa. Kita menganggapnya biasa saja karena dikira cuma lagu. Doanya apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa allimna minhu ma jahilna. Jadi dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Niku nek dinanyake dadi sing lho. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Gara-gara lagu dikira cuma lagu, padahal isinya doa yang luar biasa. Ya Allah, kasihilah kami dengan Quran ini. Dan jadikanlah Quran ini ya Allah imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Jadikanlah Quran itu ya Allah bagi kami pemimpin kami, penuntun kami, cahaya bagi kami, petunjuk bagi kami, dan kasih sayang bagi kami. Allahumma dzakirna ya Allah, ingatkan kami kalau kami lupa dari Quran ini, lupa hafalannya, lupa membacanya, lupa maknanya. Wa alimna minhu ma jahilna, dan ajari kami apa yang kami belum tahu. Warzuqna tilawatahu, dan beri kami rizki ya Allah. Rizkinya apa? Membacanya. Nah, ini dia. Jadi tolong jangan dianggap rizki itu sesuatu yang selalu material. Ada terlalu banyak rizki Allah kepada kita yang bukan material. Saya terkesan sekali dengan kalimatnya Abdullah Haddad. Abdullah Haddad itu rujukannya habaib begitu. Seorang alim itu beliau mengatakan di antara siksa itu adalah safar. Dan dalam perjalanan di safar itu sebenarnya kita bisa menggunakan apa? Ketika kita misalkan di kendaraan nggak bisa ngapa-ngapain, itu sebetulnya adalah waktu untuk ibadah. Di antaranya apa? Zikir. Nah itu rizki. Kita misalkan perjalanan cuma bisa duduk diam di dalam. Sekarang ke Jakarta naik bis itu sekarang sudah lebih cepat gara-gara ada jalan tol. Tapi masih sekitar 8 sampai 9 jam. Kan betul mungkin tau banding utang bis bal-balan karena betul sakit tuh. Sering dibandemi ditutupi kalian sopirnya mungkin. Tapi kemudian di bis itu kita bisa zikir itu. Dan banyak zikir yang bisa kita baca. Nah, ketika kita di rumah banyak kerjaan, kita sering lupa zikir. Karena kita sibuk dengan hal yang lain yang tentu bisa jadi bermanfaat. Tapi ketika kemudian kita di dalam bis misalkan nggak bisa ngapa-ngapain, kita berkesempatan untuk zikir, dan itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warzuqna tilawatahu, beri kami rizki ya Allah untuk selalu membacanya. Ana al-laili wa tarafan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Waj'alhu lana, dan jadikan Quran itu bagi kami ya Allah hujjatan ya rabbal alamin, pembela. Jadi hujjah itu artinya bisa musuh, bisa pembela, tinggal nanti kata sambungnya. Kalau hujjatun lana berarti membela saya.
Tapi kalau hujjatun alaina berarti memusuhi saya. Pembedanya cuma lam dengan ala. Itu dia. Bapak bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan sudah mengajari kita banyak, puasa, sholat malam, Quran, termasuk sadar tidak sadar. Ramadan itu, apalagi kemarin kita sudah meninggalkan pandemi ya hitungannya. Itu sudah banyak masjid itu yang selama Ramadan itu majelis ilmunya itu bisa sampai 90 majelis ilmu. Karena apa? Sehari itu 3 majelis. Ba'da subuh, jelang maghrib, jelang tarawih. Itu kalau umpamanya yang ngisi 1 orang saja membacakan kitab itu bisa hatam 1 sampai 2 kitab itu. Ada guru MBS Pleret itu saya tanya, antum alumni mana? Saya alumni Banyuanyar, Sat. Banyuanyar itu mana? Madura, Sat. Oh, santrinya berapa? Ya, mungkin sekitar 20.000, Sat. Batinku santrinya 20.000 cah akeh tenan. Kalau dia dengan pondok santrinya semua terus do mumet. Niku 20.000. Terus kalau tanglet. Ngapain ya saya sempurnakan cerita ini karena ini untuk menunjukkan bagaimana Islam itu ditopang oleh ilmu yang luar biasa. Keimanan dan amal kita sangat berkaitan dengan ilmu kita, dan ilmu tidak sama dengan sekolah. Ilmu tidak sama dengan sekolah. Nah tadi saya tanya, dulu di pondok selesai kitab apa saja? Ya Ihya sudah selesai, Ihya yang 4 jilid itu dia selesai. Oh mantap ya, apalagi yang sudah pernah tafsir Jalalain. Oh, tafsir Jalalain selesai. Berapa lama? 18 hari, Ustaz. Mang jenengan bayang ke. Tafsir Jalalain itu selesai 18 hari. Loh, pelajarannya pas apa? Pas Ramadan, Ustaz. Loh, jam berapa? Biasanya habis tarawih jam 8 sampai jam 2 pagi. Tenang nih? Iya, Ustaz, 18 hari. Bayang ke, maca tafsir Quran itu saking jam 8 dalu kantun jam 2. Loh, Juk, antum itu nek selesai gimana? Ya sikile gringgingan, Ustaz. Juk, kira iso ngatek. Sampai segitu. Dan ada nengok-nengok enggak? Enggak ada. Kami kalau sudah santri kelas 3 SMA itu enggak ada nengok-nengok gini, enggak ada. Selonjor itu enggak ada. Ini maksudnya di situ nggih bukan karena itu enggak ada masalah, tapi di mereka ada belajar itu sampai selonjor aja enggak ada. Mereka nek kula nggih tetap selonjor nek kula. Tapi untuk menunjukkan bahwa itu salah satu etos ulama kita yang masih tersisa. Yang ulama kita dahulu itu jauh lebih canggih lagi dibandingkan itu semua. Nah, Bapak bisa dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada sore malam hari ini. Semoga menjadi pahala bagi saya dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita inspirasi untuk selalu beramal soleh hingga ujung nafas kita. Barakallahu li wa lakum, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.